Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Astriati sebagai Nini Pelet, Hari Akik sebagai Ki Tinggil, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, dan Farah sebagai Nala Ratih. Pengantar cerita Eri Kusuma. Selamat mendengarkan. Nala Ratih baru saja sadar dari pingsannya. Bocah itu perlahan-lahan membuka kedua belah matanya. Nala Ratih melihat seorang laki-laki yang sudah cukup tua sedang berdiri di hadapannya. Laki-laki itu tersenyum dengan ramah dan sorot matanya sangat berwibawa. Bapak siapa? Aku Ki Tinggil, cucuku. Saya ada di mana, Ki? Kau ada di rumahku. Siapa nama kamu? Nala Ratih. Tapi ibu sering memanggil dengan panggilan Ratih. Oh, manis sekali namamu. Kamu masih punya orang tua? Nala Ratih menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Ki Tinggil tersenyum. Kemudian dia duduk di samping pembaringan Nala Ratih. Kamu tinggal di mana, cucuku? Di kaki Gunung Ciremai. Oh, jauh sekali tempat tinggalmu. Apa yang sudah terjadi dengan kamu? Hingga kamu sampai tersasar jauh ke tempat ini. Nala Ratih kemudian menceritakan pengalamannya, di mana dia telah dibawa Jail Singgih untuk mencari ibunya Nilam Cahya, hingga tersasar ke hutan Ciremai dan dikejar-kejar Nini Pelet, sampai akhirnya ia terjatuh ke sebuah sungai. Begitulah ceritanya, Ki Tinggil. Saya tidak tahu di mana ibu berada. Saya ingin bertemu ibu. Ratih, di sini saja ya sementara. Kamu sedang sakit, cucuku. Wajahmu pucat. Kamu kelihatan lemah. Itu aku sudah buatkan bubur dan ayam rebus untukmu. Ini, ayo makanlah cucuku. Bibir saya pahit, Ki Tinggil. Saya tidak nafsu makan. Harus dipaksakan untuk makan, biar tubuhmu tidak lemah. Ayo. Ki Tinggil. Tiba-tiba Nala Ratih muntah-muntah. Ki Tinggil dengan lembut memijit-mijit bagian belakang tubuh bocah itu. Setelah itu Nala Ratih kembali berbaring. Ki Tinggil tersenyum sambil menyeka keringat di wajah Nala Ratih yang kelihatan semakin pucat dan kering. Kemudian Ki Tinggil menyelimuti seluruh tubuh bocah itu. Kamu harus banyak istirahat ya. Jangan bergerak kemana-mana. Aku mau keluar dulu sebentar ya. Aku pergi dulu. Lama sekali Nala Ratih menunggu kedatangan Ki Tinggil. Baru setelah senja tenggelam, Ki Tinggil muncul di pondoknya. Ki Tinggil terkejut ketika melihat Nala Ratih tengah meringkuk sambil menggigil seperti kedinginan. Ibu, di mana kau, Ibu? Ibu. Waduh, panasmu kini sangat tinggi sekali, cucuku. Ki Tinggil, tolong panggilkan ibu saya. Ibu, tolong Ratih. Bu, Ratih ingin ketemu ibu. Ibu. Ki Tinggil nampak tenang-tenang saja. Sambil mengusap-ngusap bagian kepala Nala Ratih, tangan Ki Tinggil bergetar. Mulutnya membacakan mantra. Dan pada saat berikutnya, Ki Tinggil meniup-niup kepala Nala Ratih. Sirap, sirap, sirap.
Tiupan Ki Tinggil semakin lama dirasakan Nalaratih semakin sejuk. Kekuatan ajian itu mulai menurunkan panas Nalaratih. Hingga akhirnya Nalaratih tertidur pulas. Syukurlah. Dia kini sudah tenang dan panasnya sudah lenyap. Aku memang harus menolong anak itu. Kasihan sekali dia. Kini dia tertidur pulas karena pengaruh ajian amuk siripku. Nalaratih sepertinya ingin sekali bertemu dengan ibunya. Aku sangat tidak mengerti kemana pikiran ibunya itu. Apakah dia sengaja mentelantarkan anaknya itu? Nalaratih tidak semestinya menderita seperti itu. Apalagi dia tidak punya lengan kiri. Lengan kirinya buntung. Entah kenapa sampai bisa begitu. Nini Pelet. Nalaratih jiwanya dalam bahaya. Kenapa bocah itu sampai terjaring pada si nenek jelmaan siluman ular Gunung Cermai itu? Malam itu awan bergulung-gulung, hujan turun menderu-deru. Nalaratih yang masih terlelap di ranjang kamarnya bermimpi bertemu dengan Nini Pelet. Tidak, jangan tangkap aku. Ibu, tolong Ratih. Ibu, Ratih takut pada nenek itu. Dia seperti ular. Ibu, dia ingin menangkap aku. Tolong aku, Ibu. Kau tidak akan bisa lari kemana-mana, bocah manis. Teriaklah sekeras-kerasnya. Tidak, jangan dekat aku. Kau mau apa, nenek jahat? Kau siluman ular jahat. Jangan dekati aku. Diam, anak tolol. Kau harus ikut denganku. Kau harus ikut ke puncak Gunung Ceremai. Kau akan tinggal di sana bersamaku. Mengerti? Tidak, kau jahat. Kau telah memuntungkan tangan kiriku. Ayo, kembalikan tanganku. Kembalikan tanganku. Kalau kau membutuhkan tanganmu, ikutlah bersamaku. Nanti aku akan mengembalikan tanganmu. Tidak, pergi kau. Jangan, jangan tangkap aku. Kau harus ikut aku. Kau harus ikut aku. Ayo jalan. Tidak, jangan. Tolong. Tidak, pergi. Jangan bawa aku. Tolong. Ratih. Kenapa kau cucuku? Ratih. Pergi. Jangan dekat aku. Kau nenek jahat. Ratih. Kau kenapa? Pergi. Kau nenek jahat. Pergi. Tiba-tiba Nalaratih bangun dari pembaringannya. Bocah itu merapatkan tubuhnya di sudut dinding dan wajahnya tegang seperti orang ketakutan. Nalaratih melihat Ki Tinggil seolah-olah berubah menjadi wajah Nini Pelet. Ayo, ikutlah aku, anak manis. Tidak, jangan bawa aku. Pergi. Kau harus ikut aku. Harus. Ayo. Tidak, tolong. Aku tidak mau ikut kau jahat. Kau bukan manusia. Kau siluman ular. Pergi. Nalaratih kini melihat wajah Ki Tinggil yang semula berubah menjadi wajah Nini Pelet. Sudah berubah kembali menjadi wajah Ki Tinggil. Ki Tinggil rupanya membaca ajian-ajian miliknya. Dia tahu kalau Nalaratih sedang diganggu bayangan Nini Pelet. Dan pada saat berikutnya, mulut Ki Tinggil meniup wajah Nalaratih yang sedang ketakutan.
Enyah kau siluman ular jahanam. Kasihan sekali ini anak. Dia seperti sedang dibayang-bayangin ini Pelet, siluman ular jahanam itu. Rupanya benar. Dia memang sedang dicari-cari Nini Pelet. Aku harus melindunginya. Nini Pelet, aku sudah tahu siapa kau. Aku sudah kenal siapa kau. Semua orang sudah tahu makhluk siluman ular berkepala manusia, penguasa Gunung Cermai. Tapi aku tidak izinkan kau membawa Nalarati ke puncak Gunung Cermai. Nilam, Nilam, buka pintunya Nilam. Aku harus bicara padamu. Bukalah Nilam. Nilam. Nak Restu, Bibi Sarbini, rupanya Bibi belum tidur. jangan berdiri di pintu kamar itu. Ayo, kita ke ruang tengah. Restu Singgih melangkah mengikuti Bibi Sarbini yang baru muncul dari kamarnya. Akhirnya kemudian mereka menuju ke ruangan tengah pondok. Nak Restu, sepertinya Nilam belum mau ditemui siapa-siapa. Saya sore tadi sudah berusaha untuk meminta agar dia mau keluar dari kamarnya. Tapi dia tidak mau menjawab. Dia hanya mengambil makanan yang saya antar untuknya. Saya perlu bicara dengan Nilam, Bi. Saya tidak tahu apa maunya dia sekarang ini. Saya tidak mau berlama-lama merepotkan Bibi Sarbini di sini. Kalau persoalan itu, Nak Restu tidak perlu memikirkannya. Bukankah sudah saya katakan? Saya malah senang kalau Nak Restu dan Nilam tinggal di pondok ini. Yang sedang saya pikirkan hanya persoalan kalian berdua. Padahal rencana perkawinan kalian kan sudah matang sekali. Menyesal sekali kalau akhirnya harus mentah lagi hanya karena kalian banyak menemui persoalan keluarga kami. Saya memaklumi keadaannya dan saya cukup mengerti, Bi. Malam ini saya harus bicara dengan Nilam. Apa maunya? Dia tidak mau ditemui siapapun. Sebentar Nak Restu, biar saya yang akan mencoba untuk menemui dia. Nilam, Nilam, bukalah pintunya Nilam. Bibi tidak suka kalau lama-lama sikapmu begitu. Bibi malu dengan Nak Restu. Bukalah Nilam. Ada apa, Bi? Nilam, jangan bersikap seperti anak-anak kalau ada masalah. Sebaiknya kamu rundingkan dengan Nak Restu. Dia itu calon suamimu kan? Kenapa kau membiarkannya? Saya tidak ada masalah apa-apa, Bi. Apalagi dengan Restu. Saya hanya ingin tenang beberapa hari saja. Bukankah sudah saya katakan pada Bibi? Tapi kau jangan mementingkan diri kau sendiri, Nilam. Apa kau sudah lupa? Bukankah kalian segera melangsungkan perkawinan? Kalau kau belum sanggup mengatasi persoalan keluarga kita, biar serahkan saja pada Bibi. Besok Bibi akan rundingkan masalahmu dengan keluarga. Terima kasih, Bi. Kalau memang Bibi mau membantu saya. Coba kau katakan sejak kemarin-kemarin, Nilam. Bibi juga tahu kau hanya bingung bagaimana kalau kau bertemu bujangga, ya kan? Menghadapi seorang saudara yang sangat laimu, yang sudah dijodohkan padamu, begitu kan? Benar, Bi. Saya memang sedang bingung persoalan bujangga. Sudahlah. Besok Bibi akan menyelesaikan persoalanmu. Biar semuanya tuntas, tidak jadi pikiranmu lagi. Terima kasih, Bi. Ayo sekarang temui Nak Restu di ruang tengah. Dia ingin bicara denganmu katanya. Ayo, temuilah dia. Nilam Cahya bergegas melangkah menuju ke ruangan tengah. Dan sebentar kemudian, dia sudah berada di ruangan itu. Nilam Cahya melihat Restu Singgih tengah duduk seorang diri di lantai. Restu, Oh, akhirnya kau keluar juga, Nilam. kamu marah denganku? Tidak. Persoalan kita sudah aku serahkan pada Bibi Sarbini. Bibi besok akan merundingkannya pada keluarga. Kenapa harus bibimu yang menyelesaikannya?
Kau takut menghadapi Bujangga, bukan? Karena dia sangat mencintaimu. Dia juga saudaramu. Apa artinya kau bicara padaku kalau kau akan memperkenalkan aku dengan keluargamu? Kalau sekarang semua persoalannya kau serahkan pada bibimu. Maafkan aku, Restu. Aku bukan takut dengan Bujangga. Yang jadi masalahnya, karena keluargaku sudah menjodohkan aku dengan Bujangga. Padahal aku tidak tahu sama sekali. Justru seharusnya kau sendiri yang menyelesaikannya, Nilam. Bukan harus bibimu. Aku tidak mengerti dengan sikapmu. Aku mengaku salah. Dan aku sudah minta maaf padamu. Kalau kau tidak mau mengerti, kau malah membuatku jadi bingung. Yang ingin melangsungkan perkawinan itu kamu, bukan bibimu, Nilam. Kenapa kamu takut bicara pada keluargamu, terutama ibumu? Siapa itu di luar? Hai! Restu Singgih segera melompat ke pintu pondok, karena baru saja dia mendengar suara yang mencurigakan di luar pondok. Restu Singgih kemudian membuka pintu pondok itu.